Di mana letak batas antariksa berada? Hai kids, siapa yang suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan antariksa? Keberadaan antariksa sangat jauh dan mungkin nggak akan bisa terbayangkan seberapa jauhnya. Kalau kita pikirkan kembali, apakah ruang angkasa ini memiliki letak batasannya? Ketika kita membicarakan mengenai suatu tempat, maka tentu ada sesuatu yang menggambarkan batasan atau ruang tetap untuk mengukurnya. Lalu dari ketinggian atau jarak sejauh apa sebuah tempat bisa disebut sebagai antariksa atau paparan ruang angkasa? Berdasarkan website infoastronomy.org, ada beberapa batasan-batasan yang sudah ditentukan berdasarkan pendapat para ahli tentang sebuah batas atau awal mula sebuah ruangan disebut antariksa. Kira-kira di mana batasan antariksa itu ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Delimitasi antariksa. Delimitasi antariksa merupakan penetapan batas antariksa yang berguna untuk menentukan batasan tentang di mana bermulanya letak antariksa. Hal ini perlu ditentukan supaya bisa lebih efisien dan efektif dalam menjalankan misi atau program keantariksaan. Hingga kini, batasan antariksa yang umumnya terpakai oleh banyak pihak bernama garis Kármán. Garis Kármán merupakan sebuah batas ketinggian yang dicetus oleh seorang fisikawan dari Hungaria, yaitu Theodor von Kármán. Garis Kármán dimulai dari ketinggian 100 km di atas permukaan bumi. Penetapan garis Kármán ini didukung juga oleh Paul Newman dari NASA, yang mengungkapkan bahwa pada jarak itu unsur-unsur gas seperti nitrogen dan oksigen sudah mengalami pemisahan molekul. Pemisahan molekul ini ditandai ruang hampa udara yang dikenal dengan fenomena homopause. Namun, ternyata penentuan garis Kármán ini belum serta menjawab dengan pasti di mana letak batas antariksa atau ruang angkasa berada. Hingga kini, forum internasional masih memperdebatkan tentang batasan yang pasti, karena tiap negara memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Nah, itulah informasi mengenai batasan antariksa berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu perkembangan teknologi ruang angkasa dunia. Hai kids, siapa yang tahu bagaimana perkembangan teknologi ruang angkasa? Perkembangan teknologi ruang angkasa mulai muncul pada masa Perang Dingin tahun 1947 sampai dengan 1991. Bagaimana ya perkembangannya? Yuk kita cari tahu bersama. Munculnya politik balance of power. Berdasarkan buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahjudi Jaja, pada masa Perang Dingin muncul politik balance of power atau keseimbangan kekuatan. Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa untuk menunjukkan kekuatannya pada dunia. Dalam politik balance of power dikenal pula istilah space race atau perlombaan kecanggihan teknologi ruang angkasa. Pada perkembangannya, perlombaan teknologi ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan titik awal dalam sejarah perkembangan teknologi ruang angkasa di dunia loh. Teknologi ruang angkasa Amerika Serikat. Pada tahun 1958, Amerika Serikat membentuk National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Setelah terbentuk NASA langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. Pada perkembangannya, Amerika Serikat mampu mengungguli Uni Soviet dengan mencetuskan program Apollo 11. Berdasarkan situs resmi NASA, program Apollo 11 bertujuan untuk mendaratkan manusia pertama ke bulan. Pada 16 Juli 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins yang merupakan astronot Apollo 11 berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera Amerika Serikat. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1,
Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengirim satelit ke ruang angkasa. Uni Soviet kembali mengungguli perlombaan teknologi ruang angkasa dengan mengirim manusia pertama ke ruang angkasa pada 12 April 1961. Uni Soviet berhasil mengirimkan seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin untuk mengorbit bumi menggunakan pesawat ruang angkasa bernama Vostok 1 dan mengelilingi bumi selama 108 menit. Setelah misi itu, Uni Soviet terus mengembangkan teknologi ruang angkasa dan menambah durasi pengorbitan bumi dan mengirimkan kosmonot perempuan pertama ke ruang angkasa yaitu Valentina Tereshkova. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi ruang angkasa. Dampak positif: memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan penggunaan satelit komunikasi. Berkembangnya ilmu astronomi. Memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau GPS. Dampak negatif: munculnya space junk atau sampah ruang angkasa yang berasal dari eksplorasi antariksa Amerika Serikat dan Uni Soviet, menggunakan kecanggihan teknologi ruang angkasa sebagai alat politik untuk menanamkan pengaruh di negara-negara internasional. Nah, itulah sejarah perkembangan teknologi ruang angkasa serta dampak positif dan negatifnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!